Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sartono MM di podcast Ansor Kota Santri. Kali ini kita kedatangan tamu Kasat Korcap Banser Kabupaten Pekalongan dalam rangka sosialisasi posko mudik di tahun 2023, yaitu Sahabat dan Aminur. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kali ini Dan? Alhamdulillah Dan, tetap sehat dan semangat. Insya Allah moga-moga istiqomah dalam menjalankan tugas dan amanah dari Satkorcap Banser Kabupaten Pekalongan. Menyikapi persiapan posko mudik di tahun 2023 Dan, apa yang disiapkan? Dari Satkorcap Banser Kabupaten Pekalongan tentu saja kita megang teguh prinsip Nawa Prasetya bahwa kita selalu peduli dengan hajat umat manusia, tak peduli, tak memandang apapun agama, ras dan golongannya. Dalam hal ini Satkorcap Banser Kabupaten Pekalongan mendapat instruksi surat edaran dari Satkornas untuk ikut membantu perjalanan para pemudik, dan kami dari Satkorcap sudah membuat 10 titik posko, yang mana posko utamanya nanti akan kita tempatkan di Kecamatan Siwalan. Ya, berarti oke, itu jalur Pantura. Berarti perbatasan Pekalongan Pemalang, terus di mana lagi Dan? Dari kita Satkorcap Kabupaten Pekalongan otomatis kita masuk ke jalur Pantura, karena dari Satkorwil ada 3 jalur, yaitu jalur Pantura, yaitu dari Brebes sampai Rembang ya, kemudian jalur tengah, kemudian jalur selatan itu sampai Sragen, dari Cilacap sampai Sragen. Oke, ini untuk maksud tujuan kenapa sih repot-repot Banser ikut serta meramaikan atau semarak persiapan mudik ini, maksud tujuannya apa Dan dari Banser sendiri? Ya, kami dari Satkorcap tentu saja bermaksud untuk menjalankan tugas kita sebagai kader Nahdlatul Ulama yang selalu menaungi jagat ya. Gambarnya itu NU itu gambarnya jagat. Di mana jagat itu artinya kita rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin sendiri atau rahmatan lil Nahdiyin. Jadi semua Jawiyan kana au ghairi Jawiyin, apalagi itu ada info yang kita terima dari Satkorwil bahwa untuk tahun 2023 ini ada sekitar 125 juta pemudik dari Jakarta yang akan menyebar sampai ke rumah halaman masing-masing. Oke, di antaranya melalui jalur Pantura di kabupaten maupun kota Dan ya. Oke, secara histori sejak kapan posko mudik ini digerakkan? Apa saat sekarang saja, apa dari dulu Dan? Sejak tahun 2013, di mana waktu itu ada kejadian di mana kemacetan yang luar biasa sampai hampir 1 hari full, itu ada korban jiwa juga. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan tidak ada. Kemudian 2014 kita sempat waktu pandemi kemarin kita sempat mengadakan juga. Alhamdulillah walaupun masa pandemi kita bisa menjalankan tugas kita dan kita bisa membantu dari petugas Polres serta aparat yang lain. Oke, terus apakah jalur selatan juga ada? Jalur selatan itu dimulai dari Cilacap sampai Sragen. Oh, termasuk perbatasan Pekalongan Banjar? Tidak, itu kalau dari jalur selatan itu, jalur tengah itu berarti nanti sampai Salatiga kan. Oke. Sahabat Ansor Kota Santri dimanapun Anda berada, apabila sahabat-sahabat saudara sebangsa setanah air melintas di Kabupaten Pekalongan, silakan call center atau fasilitas apa yang disediakan oleh sahabat-sahabat Banser Kabupaten Pekalongan Dan? Untuk titik posko utama kami di Kecamatan Siwalan, kami menyediakan fasilitas otomatis untuk istirahat ya. Kita juga ada fasilitas musola untuk beribadah. Kemudian kita MCK memadai, termasuk nanti ada tim kesehatan. Kita sediakan ambulan beserta alat-alat kesehatannya.
dan apabila membutuhkan charger listrik juga kami bisa menyediakan. Hiburan mungkin sedikit banyak ada seperti itu. Wah, mantap, luar. Insya Allah nyaman dan aman. Kami menghimbau para pemudik agar ketika capek jangan memaksa, kita bisa beristirahat di posko Kabupaten Pekalongan, posko mudik kita, dan kita juga bisa apabila capek atau ngantuk kita bisa mungkin ada trik-trik sendiri untuk menghilangkan capek dan lelah panjenengan. Oke, dan itulah sahabat Ansor Kota Santri. Silakan melintas di jalur Pantura. Jangan lupa di Kabupaten Pekalongan silakan mampir di posko kami. Ada berapa titik, Dan? 10 titik. 10 titik, luar biasa. Lanjut, Dan. Setelah ini apakah lanjut di arus balik? Apakah cukup hanya di persiapan mudik saja, Dan? Ya, paling puncak terutama malam hari H, yaitu malam takbiran, karena kita ada kemungkinan dari aparat atau Polres itu meminta bantuan kita, mungkin menertibkan dari rombongan takbir keliling, kemudian mungkin ada yang di luar adat kita, ada yang sambil membawa miras dan sajan, tentu saja itu perlu ditertibkan. Kemudian untuk malam hari H itu juga beliau Ndoro Habib Maulana Lutfi bin Yahya itu akan mentasarufkan 500 ton beras. Wah, luar biasa. Untuk Kabupaten Pekalongan, kota, dan mungkin sampai Batang dan Pemalang. Mantap, Dan untuk H plusnya nanti kan kita juga memperhitungkan posisi letaknya, karena arus balik otomatis kita harus merubah posisi dari posko kita. Kita sedang perhitungkan untuk H plus 1 sampai mungkin H plus 7 insya Allah. Luar biasa untuk sahabat-sahabat Ansor Banser Kabupaten Pekalongan. Jangan lupa subscribe, like, komen, ting-ting, biar kami terus lanjut. Oke, Dan, kita lanjut, Dan. Berapa personel yang akan diterjunkan kira-kira, Dan? Kita sudah menyetorkan data kita sampai, mungkin sudah sampai rekap kita sampai di Satkornas, dan sekitar 500 personil dari Banser Kabupaten Pekalongan itu secara bergilir kita tempatkan di 10 titik. Yang pertama posko utama di Siwalan, kemudian ada Terto, kemudian ada Buaran, ada Dongwuni, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Sragi, serta Bojong di exit tol. Dan nanti kita tempatkan, kita kasih kontak personnya biar dari para pemudik yang bisa melewati itu bisa menghubungi kami, call center, nanti akan kami sertakan juga di link ini. Oke, sahabat Ansor Kota Santri, silakan melintas dengan aman dan nyaman. Jangan lupa mampir di posko kami. Tanda ataupun ciri khas dari posko Ansor Banser Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan apa, Dan, ini? Biar pemudik ini tahu ciri-cirinya. Kami insya Allah ada semacam baliho setiap 200 meter. Itu jadi 500 meter lagi, 200 meter lagi itu ada posko Kabupaten Pekalongan. Dan ciri-cirinya otomatis karena kita Banser, kita selalu membawa bendera NU, dan Ansor Nahdlatul Ulama juga Bansernya. Kemudian ada lambang logo posko mudik Banser Kabupaten Pekalongan. Oke, Dan, terakhir. Terus untuk support ini bagaimana, Dan? Untuk support kegiatan sahabat-sahabat ini, apakah ada dari sponsor-sponsor tertentu atau memang kita internal sendiri, Dan? Ya, kita memang ada sponsor, tapi karena dari Satkor Wil kita ada 35 Satkor Cap. Jadi mungkin tidak merata sampai ke Kabupaten Pekalongan. Maka kita antisipasi, kita juga mengadakan pos mandiri, kemudian dari donasi-donasi sahabat-sahabat semua, dan juga dari Banom-Banom NU tentu saja, dan dari PCNU. Dan kemudian kalau dari sahabat-sahabat yang berkehendak untuk mendonasikan bisa menghubungi dari call center kami. Oh, gitu ya. Contoh dari internal dan kemandirian kita sejauh mana membuat posko? Ya, maksud dari mandiri itu kita tidak meminta bantuan atau bergabung dengan Polres, misalnya pos dari Polres atau Polsek.
Kita membuat sendiri, kita adakan buka bersama dengan dana kita sendiri, sahur sendiri. Kemudian mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang melintas di jalur Pantura melewati Kabupaten Pekalongan, mungkin ada kendaraannya sedikit rewel dan sebagainya, mungkin ada dari teknisi Banser yang bisa membantu seperti itu. Gitu ya. Berarti murni kemandirian organisasi. Dari Banser semua. Usaha apa kira-kira pokok mandiri dan dari Ansor punya usaha apa dan? Iya. Bisa jenengan lihat di belakang kami ada LBH Ansor, itu iya. dari Ansor. Kemudian ada juga dari usaha sorban, Ansor Banser. Kemudian dari LBH sorban, kemudian dari yang lain yang tidak mengikat dari anggota Banser sendiri. Oh, Sentral Bisnis Ansor. Sentral Bisnis Ansor. Di antaranya itu sahabat, maka jangan segan-segan mampir dan mampir. Pokoknya dijamin enjoy santai tanpa pungutan biaya. Gitu ya. Ansor Kota Santai di mana Anda berada, maka mampirlah di kami, selalu enjoy, aman dan nyaman. Ada tambahan dan closing statementnya? Ya, bagi para pemudik, dari kami Banser tidak memandang apapun agama dan golongan panjenengan, kami murni ingin apabila itu menyangkut hajat hidup orang banyak, kami siap membantu dan melayani. Berarti tetap bermanfaat bagi seluruh umat. Sekian dan terima kasih sahabat Ansor Kota Santri dimanapun Anda berada. Ikuti terus channel kami di Ansor Kota Santri. Dan nantikan siaran-siaran langsung dan informasi-informasi terkini terkait dengan posko mudik yang ada di jalur Pantura, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Silakan nanti hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.